نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum memulai segala sesuatunya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan waktu, kesempatan hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memulai program kita, yaitu menuntut ilmu syar'i yang berkaitan dengan kalamu Rabbina, kalamullahi tabaraka wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu dilihat dari kemuliaan yang dipelajari, yang dimaklumi. Dan yang akan kita pelajari, yang akan kita dalami adalah suatu yang sangat agung. Kalamullah ghairu makhluk, kalamu Rabbil Alamin. Kata-kata kalam dari pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum segala sesuatunya kita mulai, kita mengingatkan bahwa niat merupakan perkara yang sangat penting di dalam segala sesuatu. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Para ulama sebelum memulai tulisan-tulisan mereka, sebelum memulai segala sesuatu selalu mengingatkan pentingnya niat di dalam setiap amalan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh, akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka dari itu saya ingatkan kepada kita semua untuk mengikhlaskan niat kita menuntut ilmu, ikhlas di dalam amal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, tidaklah kita diperintah, melainkan agar kita beribadah kepada Allah. Dan menuntut ilmu ini adalah salah satu ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung. Dengan menuntut ilmu kita dapat mengetahui yang hak dan yang batil, dapat mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar, dapat mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, kita dapat mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan. Nah, ini adalah suatu ibadah yang sangat agung, yang harus kita ikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini semata-mata kita mencari wajah Allah, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dituntut karena mencari wajah Allah, la yatlubuhu illa li gharadin minad dunya, tapi dia tidaklah menuntut ilmu itu melainkan untuk mengejar materi ataupun keuntungan duniawi, la yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Ini ancaman bagi siapa saja yang tidak mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan kita yang pertama adalah ikhlaskanlah niat kita di dalam menuntut ilmu. Nah, ini kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dan keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan, yang akan menumbuhkan kesadaran di dalam jiwa kita bahwa ini merupakan keperluan kita. Ini adalah keperluan kita.
kita memerlukannya. Seperti kita memerlukan makanan. Jiwa kita, rohani kita memerlukan makanan, dan makanan rohani itu adalah ilmu. Kemudian ikhwani fiddin, puan-puan, tuan-tuan yang berbahagia, di dalam menuntut ilmu ini tentunya kita harus memperhatikan adab-adab. Adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Yang terpenting di antaranya adalah menjaga ketenangan pada saat ilmu ini disampaikan. Karena yang akan kita bahas di dalam majelis ini adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka simaklah dan diamlah. Perintah untuk diam dan menyimak. Jadi perhatikanlah baik-baik apa yang disampaikan. Karena ini adalah sebuah kelas, maka setiap pertemuan kita akan beri ujian dan pertanyaan, ya. Apakah kita menyimaknya dengan baik atau tidak? Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ilmu itu sangatlah liar. Lebih liar daripada unta yang lepas dari ikatannya. Maka perlu kita ikat, dan mengikat ilmu itu adalah dengan menulis. Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Tulislah, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jadi saya mohon kepada para penuntut ilmu, para talib, ya, setiap talib hendaknya membawa buku, ya, buku pelajaran, yaitu tafsir, ya, kitab tafsir. Ya, tentunya bukan yang asli, ya, karena yang asli ini berbahasa Arab. Bagi yang punya itu juga tidak mengapa. Ya, kemudian buku catatan, dan buku catatan itu adalah buku catatan yang khusus. Nanti saya periksa. Ya, buku catatan khusus ini adalah satu buku khusus yang memang di situ catatan, ya, pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, bukan bercampur aduk. Ya, nah ini kita tidak inginkan. Jadi beli buku satu khusus. Ya, kalau sekarang belum ada, nanti dibeli khusus, ya, kalau bisa yang tebal. Nah, itu catatan, ya, pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, ya. Nah, itu adalah sangat berguna bagi kita untuk murojaah. Karena ilmu ini perlu di murojaah. Murojaah artinya kita perlu mengulang-ulangnya, kita perlu membaca kembali. Ya, kalau kita tidak punya catatan, kalau kita tidak punya tulisan, note ataupun memo, nah ini akan hilang dia. Apa yang akan kita murojaah pada malam hari atau keesokan harinya? Ya, nah tentunya ini perlu sekali bagi seorang penuntut ilmu. Jadi diharapkan kepada para talib, setiap talib untuk memiliki buku catatan khusus, ya, berkaitan dengan pelajaran yang akan disampaikan. Nah, kemudian, ya, tentunya, ya, setiap talib hendaknya hadir, ya, setiap pelajaran, kecuali, ya, ada halangan, hendaknya memberitahu kepada pihak yang penyelenggara, dalam hal ini Pak Adi, ya, yang memberikan kabar ataupun pemberitahuan bahwa saya tidak bisa hadir. Nah, nanti akan saya minta absensi ataupun daftar hadirnya, dan kita ini tatap muka langsung, ya, jadi interaksi, ya, jadi kita akan berbagi, ya, di dalam menyampaikan pelajaran ini. Nanti kita akan tanya juga kepada ikhwah-ikhwah sekalian, dan kita akan kenalan. Nah, kemudian karena ini adalah suatu perjalanan yang panjang, ya, kita akan membahas, kita akan mengupas tafsir satu Al-Qur'an 30 juz. Ya, 30 juz kita akan selesaikan dalam waktu lebih kurang 2 tahun lebih. Ya, dan ini cuma beberapa bulan saja, artinya setiap dua bulan sekali, ya, 2 bulan sekali. Jadi mohon perhatiannya bahwa yang akan kita sampaikan nanti bukanlah tafsir secara terperinci. Target kita adalah, yang menjadi tujuan hadaf kita adalah kita melewati semua Al-Quran, ya, mulai dari surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Minimal kita mengetahui makna-makna Al-Quran tersebut. Ya, kita akan melewati setiap ayat. Karena kalau kita menjelaskan panjang lebar satu ayat itu nggak akan habis-habis sampai usia kita berakhir juga belum selesai itu.
Kalau kita mendalami secara apa namanya, secara terperinci. Ya, karena Al-Quran ini adalah lautan ilmu, samudera ilmu yang tak bertepi, tak berbatas. Ini adalah gudangnya ilmu, Al-Quran ini. Nggak akan habis-habis digali isinya. Ya, nah jadi kita yang menjadi fokus pembahasan kita, yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah tafsir secara kita katakan secara global. Ya, kita akan melewati semua ayat-ayat Quran ini ya dengan mengetahui makna setiap kalimat ya, yang khususnya yang susah, kemudian maksud dari setiap ayat yang kita baca. Ya, itu target kita. Jadi bukan tafsir secara mendetil ya. Nah, demikian. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada tafsir Al-Quran, ya kita harus mengetahui usul tafsir itu sendiri, ya, ilmu usul tafsir Al-Quran, ya, ilmu usul tafsir. Nah, ini sangat penting, ya, karena kita akan bertemu dengan beberapa istilah-istilah. Kita akan bertemu dengan beberapa kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang dibahas secara khusus oleh ya, mufassirin, yaitu ahli tafsir. Maka kita harus mengetahui beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu tafsir Al-Quran ini. Maka di sini di dalam muqaddimah ini, ya, insya Allah kita akan jelaskan secara ringkas. Ya, ilmu usul tafsir Al-Quran atau ilmu usul tafsir, ya, usul tafsir, ya, kaidah-kaidah asal ataupun kaidah-kaidah asas di dalam ilmu tafsir. Nah, ini sangat penting, ya, ini juga sangat penting. Maka dari itu program kita mulai dari pembahasan ini, ya, pembahasan ilmu usul tafsir. Ya, sebenarnya ini pelajaran yang juga memerlukan waktu yang panjang, tapi di sini kita ringkas saja ya. Kita bahas yang perlu, yang penting untuk dibahas. Ikhwani fiddin, para penuntut ilmu yang berbahagia, ilmu usul tafsir itu adalah ilmu yang dibahas di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan secara khusus dengan Al-Quranul Karim. Itulah dia ilmu usul tafsir. Ilmu yang dibahas di dalamnya perkara-perkara yang berkaitan secara khusus dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi penutup, rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hidayah, sebagai keterangan, sebagai furqan, pembeda, sebagai hujjah, sebagai basair, sebagai cahaya bagi umat manusia. Itu Al-Quran, kalamullah ghaira makhluk. Kalam Allah, yaitu kata-kata ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini berasal, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. La yatihil batil, tidak ada kebatilan di dalamnya, min baini yadaihi wala min khalfihi, baik dari depan maupun dari belakang, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi ilmu usul tafsir itu adalah ilmu yang dibahas di dalamnya perkara-perkara yang secara khusus berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi para ulama juga mengatakan ilmu tafsiril Quran adalah ilmu bil usuli wal qawaid. Ilmu yang berisi kaedah-kaedah dan asas-asas allati yu'rafu biha ma'ani ayatil kitabil aziz, yang dengan kaedah-kaedah dan asas-asas ini kita dapat mengetahui, kita dapat mengenali makna-makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi kaedah-kaedah, kumpulan dari kaedah-kaedah atau asas-asas yang dengannya kita dapat mengetahui makna, dapat memahami makna dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim.
Pokok bahasan di dalam ilmu usul tafsir ini adalah kalamullah tabaraka wa taala. Ya, pokok bahasannya adalah kalam Allah. Jadi yang kita bahas adalah kalamu Rabbil Alamin. Kata-kata dari Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita. Ya. Dan ilmu ini disusun oleh para ulama mustahidun ar-rasikhuna fi ilmi tafsiril Qur'anil Karim. Ya, ilmu ini disusun oleh para ulama, para imam-imam mustahid yang memiliki ilmu yang dalam tentang tafsir, tentang Al-Qur'an. Di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Imam As-Suyuti. Beliau menulis satu buku yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. Ya, demikian juga Al-Imam Al-Balqini, Syekhul Islam Jalaluddin Al-Balqini, dia menulis buku Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Nah, ini juga berkaitan dengan ilmu usul tafsir. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada menulis buku Muqaddimah, ya, Muqaddimah Tafsiril Quran atau Muqaddimah Ilmu Tafsir. Muqaddimah Ulumut Tafsir. Ya, Muqaddimah Ulumut Tafsir. Nah, demikian beberapa buku-buku yang berkaitan dengan ilmu usul tafsir. Di antaranya adalah buku yang berjudul Al-Qaulul Munir fi Ilmi Usuli Tafsir lil Qur'anil Karim, tulisan Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Nah, demikian ya beberapa buku yang berkaitan dengan ilmu usul tafsir. Jadi dapat kita ketahui bahwa ilmu usul tafsir ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang Al-Quran. Berisi kaedah-kaedah, asas-asas yang dengannya kita dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan pintu gerbang untuk mempelajari tafsirul Quran. Pintu gerbang untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah manusia itu mentadabburi Al-Qur'an? Nah, ini dalam ilmu balaghah, ya, ini istifham tapi maksudnya adalah takriri. Ya, perintah. Ya, perintah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, dengan redaksi ya dalam bentuk pertanyaan. Afala, tidakkah kamu mentadabburi Al-Quran? Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal antum muntahun, berkaitan dengan khamar. Tidakkah kamu berhenti minum khamar? Artinya apa? Berhentilah kamu minum khamar. Ini adalah kata-kata yang dengan uslub yang sangat halus, yang sangat tinggi nilai balaghahnya, menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mentadabburi kitabullah ini. Di samping kita membacanya dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, kemudian ya kita menghafalnya bagi yang mampu untuk menghafalnya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah kita memahami isinya, yaitu dengan mentadabburinya, dan berpuncak kepada mengamalkan isinya. Ya. Itu puncak yang paling tinggi, yaitu apa? Kita mengamalkan Al-Quran ini. Jadi kita menuntut ilmu Al-Quran ini adalah dalam rangka ya niat kita tentunya lillahi ta'ala. Tujuan kita adalah apa? Untuk bisa memahami kalamullah, kemudian kita bisa melaksanakan atau dapat melaksanakan isinya. Ikhwani fiddin, para penuntut ilmu yang berbahagia, pelajaran pertama di dalam ilmu usul tafsir ini adalah kita mengenal nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Dan apa yang dimaksud dengan surat dan ayat. Makna surat dan ayat. Itu yang pertama. Atau ini pembahasan yang kedua. Ad-Darsus Tsani, pembahasan yang kedua. Tadi pembahasan yang pertama kita telah menjelaskan tentang apa? Definisi atau pengertian dari ilmu usul tafsir. Pelajaran yang kedua adalah nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi nama bagi kitabnya ini.
Di antara nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut ya Al-Qur'an ini sebagai kitab, Al-Kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Al-Mubin. Ya, yang nyata. Kemudian Al-Karim, yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an ini sebagai kalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya juga sebagai nur, yaitu cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai hudan, yaitu hidayah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai rahmah. Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jadi Al-Qur'an itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia sia-sia begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya sebagai ya satu media untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya sebagai rahmah, kasih sayang Allah ya kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an ini sebagai Furqan. Ya. Furqan yaitu pembeda. Furqan artinya pembeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai syifa, yaitu obat. Ya, Al-Qur'an ini sebagai obat. Ya, nama Al-Qur'an juga salah satunya adalah syifa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabnya ini sebagai mau'izah, pelajaran. Mau'izah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kitabnya ini juga sebagai zikran, peringatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya juga sebagai mubarakan, yang membawa berkah. Ya, Al-Qur'an adalah kitab yang mubarakan, yaitu yang membawa berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai muhaiminan, sebagai pelindung. Muhaiminan, penjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya juga sebagai siratan mustaqiman. Ya, di antara tafsir as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mereka menyebut ya, ahli tafsir menyebut yang dimaksud dengan siratan mustaqim adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Al-Qur'an adalah siratan mustaqiman. Di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala sebut dia sebagai basair. Basirah, basair, yaitu sebagai penerang. Ya, menerangi manusia melalui ayat-ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai Zabur. Ya, Az-Zabur. Itu salah satu di antara nama Al-Qur'an. Nah, itulah dia beberapa nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kitabnya ini. Ya, beberapa nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kitab sucinya ini. Nah, kemudian surat. Apa yang dimaksud dengan surat? As-surah adalah ismun li ta'ifah minal ayat musamma bi ismin khas bi tauqifin minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Surat itu adalah nama bagi kumpulan ayat-ayat. Nama bagi sekumpulan ayat-ayat musamma bi ismin khas, yang diberi sebuah nama khusus bi tauqifin minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama surat itu sifatnya tauqifiyah. Itu bukan karangan sahabat. Ya, nama-nama surat yang kita kenal, misalnya apa? Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, dan surat-surat yang lainnya, itu adalah pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang perkara ataupun nama yang dibuat-buat oleh para sahabat ataupun tabi'in ataupun para imam, bukan.
Jadi itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat itu adalah, saya ulangi, ismun li ta'ifatin minal ayat, nama bagi kumpulan ayat-ayat yang diberi nama khusus, musammat bi ismin khas bi tauqifin minar rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang diberi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberi nama Qul huwallahu ahad itu dengan surat Al-Ikhlas siapa? Nabi. Ya, yang memberi nama surat Qul a'udzu birabbin nas sebagai surat An-Nas siapa? Nabi. Itu tauqif. Tauqif artinya diberi langsung oleh Nabi. Nabi yang menyebut nama itu, bukan dibuat-buat oleh para sahabat. Bukan nama yang dikarang-karang oleh para sahabat atau tabi'in atau para imam yang datang sesudah mereka. Jadi ini langsung berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan lain-lainnya. Kemudian ayat. Dan surat yang paling panjang adalah surat apa? Atwalus suwar fil Quran. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Berapa jumlah ayatnya? 286 ayat. Dan surat yang paling pendek aqallus suwar Al-Quran adalah surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Ya, surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Itulah surat yang paling pendek jumlah ayatnya di dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Berapa jumlah ayatnya? Masing-masing berapa? 3 ayat. Ya, masing-masing 3 ayat. Surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr itu masing-masing 3 ayat. Demikian. Nah, kemudian ayat. Secara bahasa, ayat itu artinya alamah. Dan juga bisa berarti mukjizah. Ya. Ini adalah supaya mereka melihat ayat-ayat Allah, yaitu mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala ya ungkapkan kepada manusia. Namun ayat yang kita maksud di sini adalah al-alamah, tanda. Secara istilah adalah ta'ifatun min kalimatil Quran mafsulah wa mumayyizah amma qablaha wa ma ba'daha bifasil. Secara istilah yang dimaksud dengan ayat adalah ta'ifatun min kalimatil Quran, kumpulan dari kalimat-kalimat Al-Quran, kata-kata Al-Quran, ya, mafsulah yang dipisah dan dibedakan dari antara yang sesudah dan sebelumnya dengan fasil, dengan pemisah, pembatas. Ya, sekarang diberi nomor ayat, ya, masing-masing ayat diberi nomor. Dulu tidak ada nomor, dulu hanya tanda. Ya, jadi ayat itu adalah kumpulan kata-kata Al-Quran atau kalimat-kalimat Al-Quran yang dipisah, ya, antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya, dengan pemisah. Ya, adapun penomoran itu datang sesudahnya. Sebelumnya nggak ada penomoran, cuma tanda saja. Wa aksaru ayatin fil Quran, ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Tahu ayat apa yang paling pendek di dalam Al-Quran? Ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran yaitu mudhammatan. Mudhammatan. Surat apa itu? Surat Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mensifatkan tentang sorga, ada 2 sorga, al-jannataini, 2 sorga yang mudhammatan, ay khadrawatan sadidatal khudrah, 2 sorga yang sangat hijau, yang hijaunya bersangatan, sangat hijau. Nah, itulah arti dari mudhammatan. Nah, di sini kita tidak memasukkan ayat-ayat yang isinya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, karena itu ya tidak ada tafsirnya, kan begitu, tidak ada maknanya, kita tidak tahu maknanya. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu apa maknanya, ya. Dan tidak ada juga di antara mufassirin yang mu'tabar yang menafsirkan ya huruf al-muqatta'ah ini, alif lam mim, alif lam ra, itu tidak kita bahas di sini. Nah, demikian.
Jadi ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, mudhammatan. Dan juga di dalam surat Al-Muddatsir, yaitu summa nadhar. Kalau kita buka Al-Quran, coba buka surat Muddatsir, summa nadhar. Jadi dua kata aja, summa dan nadhar. Nah demikian. Ta'ammal fima qaddar wa hayya min at-ta'n inadan wa kufran wa dalalan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang ya orang kafir ini ya, yang apa namanya, yang berusaha untuk menentang, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Dan ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, apa ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an? Hah? Ayat dain namanya, ayatud dain. Apa tuh ayatud dain? Yaitu surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bi dainin faktubu. Jadi itu adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Coba lihat, coba buka Al-Qur'an. Ya, surat Al-Baqarah bagian terakhir itu satu halaman penuh. Itu satu ayat. Itu ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Nah, itulah yang berkaitan dengan surat dan ayat. Ya, surat dan ayat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Yang qasimul Quran ila fadilin wa mafdul. Al-Quran itu dibagi menjadi dua, fadil dan mafdul. Ada yang utama dan ada yang lebih utama. Yaitu bertingkat-tingkat keutamaan, kita katakan Al-Quran itu. Di antara ayat-ayatnya dan surat-suratnya, sebahagian lebih afdal daripada sebahagian yang lain. Ya, sebahagian ada yang lebih utama daripada sebahagian yang lain. Dan ini adalah madhab ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berpendapat, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat bahwa ayat-ayat Quran satu sama lainnya itu berbeda-beda tingkatannya. Walaupun semuanya adalah kalamullah. Semuanya kalamullah. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada beberapa ayat yang lebih utama daripada ayat yang lain. Ada beberapa surat yang lebih utama daripada surat yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau saya beri perbandingan, mana yang lebih utama? Qul huwallahu ahad atau tabbat yada abi lahabi wa tab? Kenapa? Sama-sama firman Allah. Bolehkah kita mengatakan ini lebih afdal daripada yang ini? Pertama, jawabannya boleh. Ya, karena ini adalah pendapat ataupun kita katakan bahkan kesepakatan ulama-ulama ahlus sunnah, kecuali ahli bid'ah. Ya, Mu'tazilah yang mengatakan tidak boleh membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Nah, ini berangkat dari ya keyakinan mereka yang sesat bahwa mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Sementara kita mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk. Ya, bukan makhluk. Nah, kemudian ya, karena isi yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri berbeda-beda antara satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain. Sebagai contoh tadi, antara surat Qul huwallahu ahad dengan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab, yaitu surat apa? Surat Al-Masad. Mana yang lebih utama? Al-Ikhlas atau Al-Masad? Al-Ikhlas. Kenapa? Apa alasannya? Ya, bagus. Isinya tauhid, menjelaskan tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kaidah asma wa sifat itu terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kaidah yang ada di dalam bab asma wa sifat, dalam pelajaran ataupun di dalam bab asma wa sifat, itu terkandung di dalam surat yang ringkas ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena ini juga berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ya, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah ketika orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, coba sifatkan kepada kami Rabb kamu. Sif lana rabbak."
Coba sebutkan sifat-sifat Rabbmu kepada kami. Bagaimana Rabbmu itu? Bagaimana Tuhanmu itu? Ya, Nabi tidak bisa menjawab. Ya, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, jelas ini lebih utama karena isinya apa? Tauhid. Ya, kemudian apa lagi alasannya? Kenapa surat Al-Ikhlas tadi dikatakan lebih utama daripada surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab? Hah? Ya, ibu-ibu dulu. Iya betul. Ya, hadis Nabi, berita dari Nabi bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ini sama seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Nabi mengatakan fa inna qul huwallahu ahad ini ta'dilu sulusul Quran. Qul huwallahu ahad ini sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, pahalanya, pahala membacanya, kemudian kandungan isinya. Ya, ada beberapa penjelasan dari para ulama maksud dari sabda Nabi sepertiga Al-Qur'an. Apa maksudnya? Apakah pahala membacanya? Ya. Jadi itu adalah kita katakan penjelasan yang tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan semua bisa kita ambil maknanya. Ada yang mengatakan pahala membacanya. Ya betul, bisa kita bawakan kemana itu. Ada yang mengatakan kandungan isinya sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Ya, itu bisa juga dibenarkan. Ya, jadi itu dia. Alasan yang kedua, surat Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Al-Lahab, surat Al-Masad. Ya, karena Nabi memberitakan kepada kita bahwa Al-Qur'an ini Al-Ikhlas ini sama dengan berapa? Sepertiga Al-Qur'an. Nah, kemudian apa lagi? Siapa tahu lagi? Apa keunggulan ataupun alasan kita mengatakan Al-Ikhlas ini lebih utama daripada Al-Masad? Ya. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membacanya. Nah, ini juga berdasarkan riwayat, ada seorang sahabat yang setiap sholat dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Nah, ini dilaporkan kepada Nabi. Ya, maka Nabi bertanya kepada orang itu, "Kenapa kamu melakukan hal itu?" Dia mengatakan, "Karena aku menyukai surat Al-Ikhlas ini." Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Kabarkanlah kepada orang itu bahwa Allah mencintainya." Ya, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas. Ya, jadi Allah mencintai orang yang menyukai surat Al-Ikhlas. Jadi ini keutamaan-keutamaan yang dimiliki ya bagi orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini lebih afdal daripada surat yang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ayat yang paling utama di dalam Al-Qur'an ayat apa? Ayat kursi. Ya betul. Ayat kursi yang ada di dalam surat apa? Al-Baqarah. Yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan membacanya. Ya, pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Karena di dalamnya juga terkandung apa? Ya, penjelasan tentang wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian faedah berikutnya diharamkan membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Ya, diharamkan membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Nah, ini kesepakatan para ulama. Enggak boleh kita meniatkan baca Quran tapi yang kita baca itu terjemahan. Ya. Kita niat baca Al-Qur'an tapi yang kita baca terjemahan atau dengan selain bahasa Arab. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian ya, berkaitan dengan terjemah ma'nawiyah. Para ulama mengatakan ya terjamatul Quran, terjamatan ma'nawiyah ya wa tafsiruhu bi ghairil arabiyyah jaizatani. Ya, menafsirkan Al-Qur'an, menerjemahkan Al-Qur'an hukumnya adalah dibolehkan. Dua perkara itu jaizatan, artinya dibolehkan. Ya. Bisyartin, tapi dengan syarat. Ya, yang pertama adalah ayyakunal mutarjim aliman bil lughatil arabiyyah
wal lughah al-mutarjam biha. Ya, syarat yang pertama adalah yang menerjemahkannya itu ya aliman, ya, mengerti dia, ya, mengerti dan mengetahui lughatul arabiyah, bahasa Arab, dan juga menguasai bahasa terjemahannya. Kalau kita menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, maka ada dua bahasa yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah bahasa Arab, sebagai bahasa Al-Quran. Yang kedua adalah bahasa apa? Bahasa Inggris. Supaya tidak terjadi pergeseran makna. Ya, kita tahu mana muradif di situ, mana yang selaras ya bagi lafal Al-Quran itu. Nah, demikian ya. Itu syarat yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah shadiqan fi tarjamatihi. Ya, si penerjemah ini harus jujur di dalam terjemahannya. Dia adalah orang yang aminan, orang yang terpercaya. Ya, maka sebenarnya tidak dibolehkan ahli bid'ah menerjemahkan Al-Quran. Ya, terjemahan Al-Quran saja sudah banyak revisinya, kan begitu ya. Nah, mereka mengartikan nantinya ya kata-kata di dalam Al-Quran yang sesuai dengan bid'ahnya, yang sesuai dengan akidah yang menyimpang itu. Ya, misalnya lah kita katakan seorang ahli bid'ah mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Lalu dia artikan bagaimana? Ar-Rahman yang menguasai aras. Karena itulah keyakinan mereka, bukan bersemayam di atas aras. Maka syarat yang kedua bagi seorang mutarjim, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing adalah orang itu adalah orang yang shadiqan fi tarjamatihi aminan. Dia adalah orang yang jujur, orang yang lurus dan terpercaya. Seorang ahlus sunnah wal jamaah, ghairu mudallilin wala kadzdzab. Bukan orang yang sesat menyesatkan dan bukan juga seorang pendusta. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian wa yuhramu tafsiruhu birra'yi wal hawa. Dilarang menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yi, yaitu dengan logika. Jadi nggak boleh sebenarnya kita menafsirkan Al-Quran, kita buka Al-Quran itu kemudian kita artikan seenak kita, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Ya. Nah, ada hadisnya tapi hadisnya dhaif, ya, tidak bisa diangkat sebagai hujah. Namun para ulama sepakat diharamkan tafsirul Quran birra'yi walaupun benar. Wa in kana haqqan, walaupun benar karena tidak ada kebetulan di sini. Kebetulan saja benar. Nah, ya berapa persen yang namanya kebetulan, kan begitu ya? Nah, banyak salahnya nantinya. Pasti banyak salahnya kalau kebetulan itu. Nah, oleh karena itu tidak boleh menafsirkan Al-Quran birra'yi wal hawa, dengan ra'yi, logika, dan hawa nafsu. Nah, demikian ikhwan fillah para penuntut ilmu yang berbahagia. Baik. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Fi ma'rifatil makki wal madani. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Mungkin semuanya sudah pernah mendengar. Yang saya tanya dulu, apa maksudnya Makki dan Madani? Jadi Quran kita bagi dilihat dari tempat turunnya dan waktu turunnya itu kepada dua pembagian. Madaniyun, Makkiyun wa Madaniyun. Apa yang dimaksud dengan Al-Makki? Surat Makkiyah apa? Hah? Surat yang turun sebelum hijrah. Bukan yang turun di Mekah. Bukan ya? Ya, ada satu kita katakan pengertian yang keliru. Sebagian orang mengatakan surat Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah. Itu salah. Yang benar adalah yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah manazala qablal hijrah. Surat-surat yang turun sebelum hijrah. Itulah dia surat Makkiyah. Dimanapun turunnya, walaupun bukan di kota Mekah, tapi kalau dia turun sebelum hijrah, itu namanya surat Makkiyah. Nah, ini adalah istilah yang dibuat oleh para ulama. Ya, nggak ada hadisnya. Kalau ditanya Ustaz, mana ada hadisnya membagi Quran jadi Makkiyah dan Madaniyah? Nggak ada. Ini pembagian klasifikasi yang dibuat oleh para ulama. Dan yang dimaksud dengan Al-Madani adalah manazala ba'daha, yang turun sesudah hijrah. Ya, surat-surat yang turun sesudah hijrah
itu disebut surat Madaniyah. Ya. Baik itu turunnya di Mekah ataupun di Madinah. Karena ada peristiwa di mana Nabi pergi ke Mekah sudah hijrah, yaitu apa? Pada tahun penaklukan kota Mekah. Nah, ada beberapa ayat yang turun di situ. Nah, apakah itu tergolong surat Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Madaniyah. Kenapa? Sesudah hijrah, ya. Penaklukan kota Mekah terjadi sesudah Nabi hijrah. Nah, demikian. Atau pada Haji Wada. Haji Wada tentu di akhir hayat Nabi, ya. Nah, di situ turun beberapa surat. Yang terkenal adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath dan surat Al-Baqarah. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan beberapa surat-surat lainnya yang turun pada waktu Nabi mengerjakan Haji Wada. Ya. Nah, tentunya ini terjadi sesudah hijrah atau sebelum hijrah? Sudah hijrah. Nah, masuk kepada bagian mana ini? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Mengapa? Turun sesudah hijrah, walaupun turunnya di kota Mekah, karena waktu itu Nabi mengerjakan ibadah haji. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Nah, surat Al-Quran itu berjumlah berapa surat? Berapa surat semua yang ada di dalam Al-Quran? 114 surat Al-Quran. Aksaruha makkiyun wal aqal madaniyun. Mayoritas surat-surat Al-Quran ini adalah Makkiyah, dan sedikit yang kita katakan surat Madaniyah. Ya, Al-Imam Suyuti menyebutkan di dalam kitab Al-Itqan, ia menukil dari Abu Ubaid di dalam kitab Fadailul Quran, bahwa surat-surat Madaniyah ini berjumlah 25 surat. Surat-surat Madaniyah di dalam Al-Quran cuma 25. Selebihnya adalah surat Makkiyah. Selebihnya adalah surat Makkiyah. Apa saja itu? Apa saja yang 25 itu? Yang pertama surat Al-Baqarah. Yang kedua surat Ali Imran. Yang ketiga surat An-Nisa. Yang keempat surat Al-Maidah. Yang kelima surat Al-Anfal. Yang keenam surat At-Taubah. Yang ketujuh surat Al-Hajj. Yang kedelapan surat An-Nur. Yang kesembilan surat Al-Ahzab. Yang kesepuluh surat Muhammad. Yang kesebelas surat Al-Fatah. Yang kedua belas surat Al-Hadid. Ketiga belas surat Al-Mujadilah. Ke-14 surat Al-Hasyr. Ke-15 surat Al-Mumtahanah. Ke-15 surat As-Saff. Ke-16 surat Taghabun. Ke-17 surat At-Talaq. Ke-18 surat At-Tahrim. Ke-19 surat Al-Fajr. Ke-20 surat Al-Lail. 21 surat Al-Qadar. 22 surat Al-Bayyinah. 23 surat Al-Zalzalah. Ke-24 surat An-Nasr. Berapa tadi jumlahnya? 25 ya? Hitungannya berapa tadi? 25. Sudah lengkap 25 itu. Saya ulangi ya, coba dihitung. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Fajr, Al-Lail. Al-Lail sudah belum ya? Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan terakhir surat An-Nasr. Berapa? 25? Pas? Iya, betul. Betul. Nah, itulah dia surat-surat Madaniyah. Selain itu, gampang saja. Itu selain itu apa? Makkiyah. Nah, demikian. Ya, ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Nah, di antara
faedah kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini adalah, di antara faedah kita mengetahui apa, kalau ada yang bertanya, Ustadz apa fungsinya? Kita apa faedahnya? Kita mengetahui ini Makkiyah dan ini Madaniyah. Salah satu fungsinya dan faedahnya adalah kita mengetahui an-nasikh wal mansukh. Kita mengetahui al-mutaakhir minal mutaqaddim. Mana yang lebih dahulu turun dan mana yang terakhir turun. Jelas. Ya, kita tahu bahwasanya yang turun sesudah hijrah atau surat-surat Madaniyah ini adalah surat yang mutaakhir. Makkiyah mutaqaddim. Ya tentunya ya. Nah demikian. Jadi itu faedahnya. Faedahnya adalah kita dapat mengetahui an-nasikh wal mansukh minal ayah. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah kemudian al-awwal ma nazala minal Qur'an. Ayat-ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Apa yang pertama kali turun? Hah? Apa yang pertama kali turun dari ayat Al-Qur'an? Yaitu 5 surat pertama dari surat Al-Alaq yang dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira di kota Mekah sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, atau pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Itulah yang pertama kali turun dari apa yang kita katakan Al-Qur'an. Ya, itu yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, kemudian pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima adalah mengenal ayat-ayat hadari dan safari. Ya, hadari di sini bukan hadariyah ya. Hadari maksudnya pada saat beliau mukim dan pada saat beliau safar. Nah, di sana ada ayat-ayat yang turun ketika beliau mukim, baik itu di Mekah maupun di Madinah, dan ayat-ayat yang turun ketika beliau sedang bersafar. Namanya hadari dan safari. Yang dimaksud dengan hadari adalah manazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadar, ay halal iqamah. Yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mukim, bukan pada saat safar. Wa huwal aktsar. Nah, inilah yang paling banyak. Mayoritas ayat-ayat Quran itu turun pada saat hadar, yaitu pada saat mukim. Dan yang dimaksud dengan safari adalah manazala alaihi fi halis safar wa huwal aqal. Yang turun kepada Nabi pada saat safar, dan ini sangat sedikit. Ya. Nah, di antara ayat-ayat yang turun pada saat beliau safar adalah di antara ya, ayat-ayat yang turun ketika beliau safar adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah di dalam ayat tayammum. Ya, ayat tayammum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini ila akhiril ayah. Nah, ini turun ketika beliau ya turun di ataupun singgah di tempat yang bernama Al-Baida, yaitu di depan Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu tahu ya, Bir Ali sekarang ini. Bir Ali ada tempat Baida. Baida itu ya semacam tanah lapang di Bir Ali ataupun di Dzulhulaifah. Ketika Nabi SAW berada di situ dalam perjalanan menuju ke Mekah, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, nah waktu itu beliau sedang safar. Yaitu ketika beliau dalam perjalanan ke kota Mekah. Ya, ada yang mengatakan waktu beliau hendak pergi umroh yang tertahan, yaitu umroh ya pada perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana beliau tertahan di Hudaybiyah. Nah, ketika dalam perjalanan itulah ya ayat ini turun, ya, surat tayammum ataupun surat Al-Maidah tentang masalah tayammum.
Ya, dinamakan juga ayat ini ayat tayammum. Ya, yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk bertayammum. Ya, nah demikian. Karena di dalamnya disebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, dan jika kamu tidak menemukan air, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ya, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, ini ayat tayamum turun ketika Nabi di Dzulhulaifah. Nah, di antaranya adalah ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Baqarah. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, surat Al-Maidah ayat 5. Nah, itu turun di mana? Pada pagi hari di hari Arafah. Asyiyata yaumi Arafah. Pada Haji Wada tahun 10 Hijriah. Turunlah ayat ini. Ada yang mengatakan ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, nah demikian. Ayat 3 ya. Iya. Kemudian di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Itu turun, ayat ini turun ya ketika beliau sedang berada di Juhfah pada perjalanan hijrah. Ya, pada perjalanan hijrah. Nah, demikianlah. Ya, di antaranya juga surat Al-Fatah. Nah, surat Al-Fatah ini turun ya seluruhnya surat Al-Fatah. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, surat Al-Fatah ini turun seluruhnya antara Makkah dan Madinah. Ya, antara Makkah dan Madinah tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika beliau kembali dari Hudaybiyah, diselesaikannya perjanjian Hudaybiyah, beliau kembali ke Makkah. Turunlah ayat ini antara Makkah dan Madinah. Ya, surat Al-Fatah dari awal sampai akhir. Surat Al-Fatah dari awal sampai akhir. Itu turun ya ketika beliau dalam perjalanan antara Makkah dan Madinah. Nah, itu namanya surat-surat ataupun ayat-ayat safari. Ya, yang turun ketika beliau dalam keadaan safar atau di dalam perjalanan. Nah, kemudian pelajaran yang keenam, di antara ayat-ayat Quran itu ada yang disebut sebagai ayat An-Nahari wal Layali wal Firashi. Yang dimaksud dengan Nahari adalah yang turun kepada Nabi pada siang hari. Yang dimaksud dengan Layali ataupun Laili adalah yang turun pada malam hari. Dan yang dimaksud dengan Firashi adalah yang turun ketika beliau berada di atas pembaringan, baik pada waktu itu beliau tidur ataupun tidak tidur. Ya, sebagian ulama membedakan ayat-ayat itu berdasarkan ya waktu turunnya. Ada yang turun siang hari, ada yang turun malam hari, dan ada yang turun ketika sewaktu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas pembaringan beliau. Di antara contoh ayat-ayat yang turun pada malam hari adalah ayat tentang tahwilul kiblah, tentang pengalihan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Nah, ayat ini turun pada malam hari. Ayat tentang pengalihan, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu turun pada malam hari. Ya, turun pada malam hari. Kemudian di antara ayat yang turun pada saat beliau berada di atas pembaringan, wa minal firashi, ayat yang turun ketika sewaktu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pembaringan adalah ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Ayat ini turun ketika para sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Ya, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Nah, para sahabat berjaga-jaga menjaga Rasulullah pada malam hari. Lalu turunlah ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari gangguan manusia. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, insarifu faqad asamani Allah.
Pergilah kalian karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin penjagaanku, telah menjamin keselamatan dan keamananku. Ya, maka para Nabi menyuruh para sahabat untuk pergi. Ya, untuk tidak menjaga beliau. Nah, karena pada saat beliau berbaring, pada saat beliau tidur, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari gangguan manusia. Nah, demikian. Nah, kemudian pelajaran yang ketujuh. Para ulama juga membagi Al-Qur'an ini berdasarkan waktu turunnya kepada as-sayfi wasyita'i. Ayat yang turun pada musim panas dan ayat yang turun pada musim dingin. Ayat yang turun pada musim panas dan ayat yang turun pada musim dingin. Di antara ayat-ayat yang turun pada musim panas adalah ayat Kalalah, yaitu surat terakhir pada surat An-Nisa ayat terakhir. Itu disebut juga ayat Kalalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kemudian di antara ayat yang turun pada musim panas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, surat Al-Baqarah. Dan ayatul dain fil Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Nah, ini juga turun pada saat musim panas. Nah, di antara ayat-ayat yang turun pada musim dingin adalah surat An-Nur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ja'uka bil ifki usbatun minkum." Yaitu surat dinamakan juga ini sebagai ayat Al-Bara'ah. Ayat Al-Bara'ah atau ya ayat yang turun berkaitan dengan hadisul ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, surat An-Nur ya. Nah, itu berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ayat-ayatnya turun pada saat musim dingin. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah ya pembagian Al-Qur'an ya berkaitan dengan waktu turunnya. Ya, baik itu tempat turunnya dan waktu turunnya. Nah, kemudian pelajaran yang ke-8, pengenalan tentang yang pertama kali turun dan yang akhir kali turun. Pengenalan tentang yang pertama kali turun dan yang terakhir turun. Ayat-ayat hadis-hadis yang ada dan sampai kepada kita menunjukkan bahwa yang pertama kali turun dari Al-Qur'an adalah 5 surat pertama pada surat Al-Alaq. 5 surat pertama dari surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wahyu terputus selama beberapa bulan, bahkan selama beberapa tahun tidak turun wahyu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha wal laili idza saja." Hingga ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun dari surat Al-Qur'an adalah Wadduha. Ada yang mengatakan ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Nah, demikian, ya. Nah, kemudian yang pertama kali turun di Madinah sesudah hijrah adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Nah, itu adalah surat yang pertama kali turun di Madinah. Ya, surat yang pertama kali turun di Madinah. Dan yang terakhir kali turun adalah surat Al-Kalalah, yaitu dalam surat An-Nisa yang kita bacakan tadi, dan akhir surat Al-Bara'ah. Akhir surat Al-Bara'ah yang terakhir kali turun di Madinah. Nah, kemudian secara keseluruhan ya ayat yang terakhir kali turun ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa akhiru ayatin nazalat ayatul riba fi akhiri Al-Baqarah. Ya, bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat yang bercerita tentang riba di akhir surat Al-Baqarah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang terakhir kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Ya, wattaqu
yauman turja'una fihi ilallah wallahu alam bisawab. Nah, itulah dia yang pertama dan yang terakhir kali turun dari Al-Qur'an, baik di Makkah secara keseluruhan, yaitu surat 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Di Madinah yang pertama kali turun adalah Al-Mutaffifin, yang terakhir turun di Madinah adalah ayat Kalalah. Secara keseluruhan yang terakhir kali turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, demikian ya. Itu yang berkaitan dengan mengenal yang awal kali turun dan yang terakhir kali turun dari Al-Qur'an. Nah, kemudian pelajaran yang ketujuh atau kesembilan? Kesembilan ya. Yang kesembilan ya. Pelajaran yang kesembilan adalah mengenal sababun nuzul. Ya, kita sering mendengar ya sababun nuzul. Apa yang dimaksud dengan sababun nuzul? Yang dimaksud dengan sababun nuzul adalah manazalatil ayah awil ayat mutahaddisa anhu aw mubayyana li hukmihi waqta wuqu'ihi. Wa dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sababun nuzul adalah ayat-ayat yang turun bercerita tentang suatu peristiwa atau menjelaskan tentang suatu hukum yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia asbabun nuzul atau as-sababun nuzul. Ya, yaitu ayat-ayat yang turun bercerita tentang satu peristiwa atau menjelaskan satu hukum yang terjadi pada saat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali faedah mengenal dan mengetahui sababun nuzul ini. Di antaranya adalah untuk mengetahui hukum, ya, faktor penyebab turunnya sebuah hukum, ya, faktor penyebab atau sebab turunnya sebuah hukum kepada kaum muslimin. Ya, di antaranya juga adalah al-ittila' ala ma'nal murad, untuk mengetahui makna yang dimaksud dari ayat. Karena dengan mengetahui sababun nuzul, kita menjadi lebih mengetahui dan mengerti apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Di antaranya adalah, ya, di antara faedah mengenal asbabun nuzul ini adalah kita dapat mengetahui, ya, dan dapat memahami, ya, ma'rifatu sababin nuzul tariqun qawiyun li fahmi ma'anil ayat. Mengenal sababun nuzul ini merupakan jalan yang, ya, merupakan metode yang sangat efektif untuk dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya, untuk dapat memahami lebih dalam lagi ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sebagai contoh, ya, contoh asbabun nuzul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min syairillah. Faman hajja awitamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima." Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Barang siapa yang berhaji atau berumrah, maka, ya, tidak ada halangan baginya untuk bertawaf mengelilinginya. Yang jadi pertanyaan, ya, bersa'i, ya, antara keduanya. Yang menjadi pertanyaan, inna Safa wal Marwah, bersa'i antara Safa dan Marwah itu apakah hukumnya mubah saja? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna Safa wal Marwata min syair. Wa man hajja wa itama fala junaha. Artinya tidak ada dosa, tidak ada halangan. Apa maksudnya ayat ini? Kalau kita artikan secara tekstual, maka kita bisa berkesimpulan bahwa bersa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya cuma mubah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala junaha, tidak ada halangan, tidak ada dosa bagi kamu untuk bersa'i antara keduanya. Nah, ini mengesankan makna apa? Ibahah, boleh. Kalau begitu nggak wajib. Nah, kalau begitu kita kalau umrah nggak perlu bersa'i antara Safa dan Marwah, karena Allah mengatakan fala junaha, tidak ada halangan. Nah, kalau kita tidak mengetahui sebab turunnya ayat ini, mungkin kita bisa berkesimpulan seperti itu. Nah, dengan mengetahui sebab turunnya, dapatlah kita ketahui bahwa maksudnya bukan itu. Nah, para ulama menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika sebahagian mukminin taharraja, yaitu merasa berkeberatan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Mengapa? Li'annal kuffar kanu yaf'alunahu.
Karena orang-orang kafir melakukannya. Ya, kan orang-orang kafir melakukannya. Maka kaum muslimin, ya, para sahabat waktu itu merasa keberatan untuk melakukan sa'i ini. Ya, karena mereka lihat orang-orang kafir melakukannya, orang-orang musyrik melakukannya. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi mereka. Ya, artinya adalah la haraja 'alal mu'minin ya ayat tawafa bihima, untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Ya, bahkan itu adalah salah satu di antara proses kewajiban haji dan umrah mereka. Nah, itulah sebab turunnya ayat tersebut. Jadi ya dari situ kita ketahui bahwa maksudnya bukanlah sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya boleh-boleh saja, tidak. Bahkan merupakan salah satu di antara manasik haji yang harus dilakukan oleh orang yang haji atau umrah. Nah, demikian. Ya, jadi kita katakan sebab turunnya ayat tersebut menguatkan makna yang kita katakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian ya, perkara yang penting juga pelajaran yang ke-10 berkaitan dengan ilmu usul tafsir yang harus kita ketahui adalah ya, kita harus mengetahui wujuhul qiraat. Ada bacaan-bacaan yang mutawatir, ada bacaan-bacaan yang masyhur, dan ada bacaan-bacaan yang syaz. Syaz itu artinya ya tidak kuat riwayatnya atau bahkan lemah riwayatnya. Ada qiraah yang masyhur mutawatirah. Seperti apa? Qiraah Hafiz an Asim yang kita baca sekarang ini ya, yang ada di dalam mushaf itu adalah riwayat Hafiz an Asim. Nah, itu riwayat mutawatirah. Ada yang mutawatir, ada yang masyhur. Namun ada juga yang syaz. Ada yang ya kita katakan lemah, bacaan yang lemah. Contoh bacaan yang syaz, bacaan yang lemah seperti bacaan yang tidak sahih sanadnya, bacaan ini yang membaca malaka yaumiddin. Maliki yaumiddin ada riwayatnya. Maliki yaumiddin ada riwayatnya, mutawatirah. Tapi ada yang membaca malaka yaumiddin. Malaka yaumiddin. Jadi dengan fi'il madhi, bisirah al-madhi, malaka, kemudian yauma maf'ulun bihi, ad-din mudhaf ilaih. Jadi ada yang membaca malaka yaumiddin. Namun bacaan ini syadzah. Bacaan ini adalah bacaan yang syadzah, bacaan yang lemah, enggak benar ataupun tidak sahih sanadnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi contoh kita katakan bacaan-bacaan yang mutawatir adalah seperti al-qiraatus sab'. Ya, baca qiraah sab'ah. Ya. Qiraah sab'ah. 7 imam ya yang memiliki riwayat bacaan yang mutawatir. Mereka adalah Nafi', kemudian Asim, kemudian Hamzah, kemudian Al-Kisai, kemudian Abdullah bin Amir, kemudian Abu Amr, dan Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir penulis tafsir ya, Ibnu Katsir yang lain. Jadi ada 7 qiraah, qiraah Nafi', qiraah Asim. Nah, itulah yang kita baca yang ada di mushaf kita. Qiraah Hamzah, qiraah Al-Kisai, qiraah Abdullah bin Amir, qiraah Abu Amr, qiraah Ibnu Katsir. Itulah 7 qiraat yang diakui, yang diriwayatkan tilawahnya ataupun qiraatnya secara mutawatir. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sana pelajaran yang ke-11, qiraat-qiraat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qiraat al-waridah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a biha. Ada beberapa qiraat-qiraat yang telah ada riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Maka kita boleh membacanya. Ya, seperti misalnya Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin tanpa alif dan Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh. Dengan alif ataupun tanpa alif. Ya. Yang membaca Maliki Yaumiddin tanpa alif ada 5 qurra.
Dari yang 7 itu 5 qurra membaca Maliki Yaumiddin. Di antaranya adalah Abu Amr, Ibnu Amir, kemudian Hamzah, Ibnu Katsir, dan Nafi'. Adapun yang membaca dengan alif Maliki Yaumiddin cuma 2, yaitu Asim dan Al-Kisai. Asim dan Al-Kisai. Jadi lebih banyak qari ataupun qurra yang membaca apa? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin daripada yang membaca Maliki Yaumiddin. Tapi karena kita membaca qiraah Asim, maka yang kita kenal yang banyak dibaca oleh para imam masjid di tempat kita adalah apa? Maliki Yaumiddin. Ya, kalau dilihat dari yang masyhur, yang lebih masyhur ya yang pertama tanpa alif, yaitu Maliki Yaumiddin, dan dua-duanya dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh kita katakan wah kamu salah bacanya, nggak lengkap kamu bacanya, harus dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, tidak. Ya, boleh Maliki Yaumiddin, ya. Dan bagaimana kalau imam membacanya di dalam salat? Perlukah kita istiftah, artinya kita betulkan? Imam membaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, bingung imamnya, kan begitu? Ya mungkin imamnya membaca qiraah yang lain, kan begitu ya. Nah, itu sabit juga, sah juga, sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga siratal mustaqim, as-sirat. Ada yang membacanya dengan sad, sirat. Ini adalah qiraah jumhur. Ya, qiraah jumhur. Ada yang membacanya dengan sirat, dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, dengan sin. Ya, ini adalah qiraah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham. Ya. Adapun yang membaca dengan sad ini adalah qiraah apa? Jumhur. Jumhur qurra, termasuk qurra'us sab'ah, ya, 7 qari itu semuanya membaca dengan sad, sirat. Nah, itu yang tercantum dalam mushaf kita ya, sirat. Nah, di sana ada yang membaca dengan sirat. Sirat dengan sin. Sirat. Itu adalah qiraah Khalaf, yaitu Abu Muhammad Khalaf bin Hisham. Qiraah Khalaf, yaitu qiraah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham. Jadi ada riwayatnya. Dan ada qari yang membaca dengan sin, yaitu sirat. Nah, ada juga yang membaca dengan ismamus sad zayyan, dengan zai, zirat, ziratal ladzina an'amta alaihim. Dia diismamkan, sad seolah-olah zai, zirat. Nah, demikian. Ya, seolah-olah apa? Zai, diismamkan dia. Nah, ada yang membaca seperti itu. Namun ini tidak masyhur. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah beberapa bacaan yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca selain itu. Di antaranya juga adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, farihanun maqbudah. Farihanun maqbudah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca faruhunun maqbudah. Coba baca, coba dibuka mushafnya, afwan. Jadi setiap pertemuan itu dibawa kelengkapannya, ya, mushaf, ya, kemudian apa namanya, ya, bukunya tentunya. Ya, coba buka di surah Al-Baqarah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di akhir itu ya. Ya, farihanun maqbudah. Ada jumpa di akhir halaman terakhir surah Al-Baqarah. Di atas. Jumpa? Nah, apa yang tertulis di situ? Farihanun maqbudah. Farihanun maqbudah. Nah, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau juga membaca faruhunun maqbudah. Faruhunun maqbudah. Coba ada alat tulisnya enggak ada? Ini gimana cara nulis? Enggak ada, belum ada. Ya. Hah? Oh, itu. Di dalam Al-Quran tulisannya begini ya. Dengan farihanun maqbudah, rihan. Nah, di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca faruhunun.
faruhunun maqbudah. Nah, itu ada juga riwayatnya dari Nabi bahwa Nabi membaca seperti itu dan dua-duanya sah. Artinya sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, itu adalah qiraah Ibnu Katsir dan Abu Amr. Ya, qiraah Ibnu Katsir. Nah, sekali lagi Ibnu Katsir qari di sini bukan Ibnu Katsir penulis tafsir, lain. Ibnu Katsir di sini adalah qari. Nah, demikian. Dan juga qiraah Abu Amr. Nah, demikian. Ya, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah beberapa qiraat yang waridah ya dinukil mangkulah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqra'uha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Baik. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, saya tanya dulu, adakah di dalam Al-Qur'an kata-kata selain bahasa Arab? Ini pelajaran yang berikutnya, ke berapa? Pelajaran ke-11. 11 atau 12? 12. Iya. Pelajaran yang ke-12, adakah ya, selain bahasa Arab di dalam Al-Qur'an? Atau disebut juga kata-kata yang mu'arrab, diarabkan. Adakah kata-kata mu'arrab di dalam Al-Qur'an? Mu'arrab itu artinya yang dijadikan sebagai bahasa Arab. Asalnya bukan Arab, tapi dijadikan sebagai bahasa Arab. Sebagaimana beberapa kata-kata di dalam bahasa kita itu dijadikan bahasa Melayu. Contohnya apa? Kursi. Kursi itu bukan bahasa kita. Bahasa apa itu? Bahasa Melayu. Bahasa apa? Bahasa Arab. Afwan, bahasa Arab. Kemudian dimelayukan. Ya, kita mengenallah kursi, kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya, adakah di dalam Al-Quran kata-kata yang mu'arrab, yang diarabkan? Dia berasal dari bahasa asing, kemudian diarabkan di dalam Al-Quran. Ada? Kira-kira ada? Tidak. Kenapa? Apa alasannya tidak? Ya? Bilisanin Arabiyyin mubin. Ya gitu. Itu ya. Ya Allah mengatakan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Ya. Apakah memang demikian? Memang enggak ada kata-kata yang mu'arrab. Mu'arrab itu artinya yang diarabkan ya di dalam Al-Qur'an. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Ya, mengenai masalah adakah kata-kata yang mu'arrab di dalam Al-Qur'an. Menurut ya pendapat yang paling kuat ya ikhtalafal ulama fil mu'arrab. Hal warada fil Qur'anil Karim amla. Para ulama berbeda pendapat tentang kata-kata mu'arrab di dalam Al-Qur'an. Ya, kata-kata yang diarabkan. Adakah ia di dalam Al-Qur'an atau tidak? Wassahih, pendapat yang sahih adalah annahu warada. Walakin biqillatin jiddan. Ada. Tapi sangat sedikit sekali. Ya, dan ini tidak menafikan firman Allah Subhanahu wa taala Qur'anan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Karena ini maksud adalah al-ghalib, mayoritas. Dan juga ya, kalau kata-kata yang diarabkan ini sudah menjadi bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Arab walaupun asalnya bukan dari Arab. Nah, di antaranya adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Awwah. Awwah ini adalah bahasa bahasa Habasyah yang diarabkan. Artinya adalah al-muqin, orang yang yakin. Jadi sesungguhnya Ibrahim adalah la'awwahun, adalah orang yang kuat keyakinannya dan halim dan santun. Awwah itu berasal dari bahasa Habasyah yang diarabkan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala al-kiflu. Ya la yakun lahu kiflun minha. Ya yakun lahu kiflun minha. Demikian juga firman Allah yu'tikum kiflaini min rahmatih. Al-kifl ini juga kiflun. Dalam bahasa itu bahasa apa? Bahasa Habasyah juga. Dia berasal dari bahasa Habasyah, ya, maksudnya adalah di'fun. Ya, kiflun artinya di'fun. Ya, yakun lahu kiflun minha, ay di'fun. Ya, di'fun artinya apa? Lipat ganda. Demikian juga firman Allah yu'tikum kiflaini ay di'faini.
2 kali lipat min rahmatihi. Jadi kiflun dalam Al-Qur'an itu, coba nanti cari di dalam Al-Qur'an, ya, yakun lahu kiflun minha, dan firman Allah yu'tikum kiflaini min rahmatih, itu maknanya adalah di'fun, 2 kali lipat, ya. Yu'tikum kiflaini ay di'faini, 2 kali lipat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu berasal dari bahasa Habasyah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala al-qistas. Al-qistasul mustaqim maknanya adalah al-adl. Ya, keadilan yang al-mustaqim, yang lurus, yang benar-benar adil. Jadi al-qistas ini bukan berasal dari bahasa Arab asalnya, tapi diarabkan. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang gharib, ya. Adakah kata-kata gharib di dalam Al-Qur'an? Kata-kata gharib artinya asing, ya, sangat susah diketahui maknanya. Ada. Ya, nah ini pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab ataupun Abu Bakar As-Siddiq tentang al-abba. Ya, wa fakihatan wa abba. Apa itu abba? Pernah ditanyakan kepada Umar. Umar nggak tahu. Padahal Umar orang Arab, bayangkan. Tapi dia nggak tahu apa maknanya abba. Nah demikian, ya. Nah demikian. Jadi ada kata-kata gharib di dalam Al-Qur'an. Di antaranya juga al-qaswarah. Farrat min qaswarah. Ka'annahum humurun mustanfirah. Farrat min qaswarah. Apa artinya qaswarah? Qaswarah artinya singa. Ya, namun tidak semua orang Arab tahu makna dari qaswarah. Nah, ini termasuk kata-kata gharib di dalam Al-Qur'an. Nah, demikian. Jadi ada di dalam Al-Qur'an kata-kata yang mu'arrab dan kata-kata yang gharib. Ya, nah demikian. Dan itu tidak menafikan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala Qur'anan Arabiyyan bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, karena itu maksudnya adalah alal aghlab, ya, secara mayoritas, secara garis besar, ya, Al-Qur'an itu turunkan dalam bahasa Arab. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini adalah perkara yang penting di dalam Al-Qur'an, yaitu ma'rifatun nasikh wal mansukh. Ma'rifatun nasikh wal mansukh. Yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa nasikh dan mansukh itu ada di dalam Al-Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti hukum dengan hukum yang lain, mengganti ayat dengan ayat yang lain. Ma'nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, demikian. Jadi ini merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an. Dan nasikh dan al-mansukh di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak. Bahkan ada beberapa ulama yang menulis secara khusus tentang nasikh dan mansukh ini. Ya, nasikh dan mansukh. Hakikat nasikh dan mansukh itu adalah raf'ul hukmi ats-tsabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu la thabata ma tarahihi anhu. Atau ya dapat juga dikatakan ya raf'ul hukmul mutaqaddim bi al-hukmi al-mutaakhir. Mengangkat hukum yang mutaqaddim yang lebih dulu dengan hukum yang terakhir, yang datang belakangan. Itulah hakikat dari nasikh dan mansukh. Nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Jadi nasikh yang datang belakangan, mansukh yang datang, ya, kita katakan lebih dulu. Nah, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa contoh di sini, ya, berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ada beberapa jenis nasikh dan mansukh, ya. Yang pertama adalah yang dimansukhkan, kita katakan hukum dan tilawah. Dimansukhkan hukum dan tilawah. Ada yang dimansukhkan tilawah saja tanpa hukum. Ada yang dimansukhkan tilawah saja namun hukumnya tetap, seperti misalnya ayat rajam. Ini tilawahnya dihapus di dalam Al-Qur'an tapi hukumnya tetap, yaitu tentang rajam. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak ada lagi di dalam Al-Qur'an. Dulu ini masuk dalam surat Al-Ahzab, yaitu as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini dulu ayat ada di dalam surat Al-Ahzab. Namun sekarang sudah nggak ada lagi qiraahnya.
Ini yang pertama ya, qiraahnya yang terangkat tapi hukumnya tetap. Hukum rajam tetap berlaku. Nah, hukum rajam tetap berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dimansuhkan hukum dan tilawahnya. Yang dimansuhkan hukum dan tilawahnya. Hukumnya dimansuhkan, tilawahnya juga dimansuhkan. Seperti misalnya ayatul ridha yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya kana fima unzila, di antara ayat yang diturunkan di dalam Al-Qur'an adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna. Ada ayat yang berbunyi asyru radha'atin ma'lumat, 10 kali penyusuan yang diketahui, yuharrimna, itu membuat hukum mahram. Namun ini sudah diangkat ayatnya, ya, hukumnya dan tilawahnya. Hukumnya diangkat 10 menjadi berapa? 5. Ya, pertama 10, kemudian diangkat menjadi, ya apa namanya, dihapus menjadi 5. 5 kali radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ya, 5 kali penyusuan yang membuat seorang itu menjadi mahram. Ya, bagi ibu susunya dan apa namanya dan keluarganya. Nah, demikian ya. Nah, itu diangkat hukum dan tilawahnya. Nah, ada yang diangkat hukumnya saja tapi tilawahnya tidak diangkat. Nah, itulah dia yang banyak kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, yang banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an, seperti misalnya ayatul iddah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lil hauli ghaira ikhraj." Ini mansuh hukumnya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, yang ya apa namanya yang nanti akan kita juga pelajari mengenai hal ini, yaitu penghapusan hukum ayat iddah. Ya, ayat iddah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj." Ini dimansuhkan dengan hukum sebelumnya, dengan ayat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra." Sebelumnya ya apa namanya? Iddahnya tidak seperti itu. Kemudian turun apa namanya? Iddah bagi orang ataupun perempuan yang kematian suaminya. Ya, bahwa mereka menjalani iddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Membaca ta'awuz sebelum membaca. Ya, membaca ta'awuz sebelum tilawatul Quran. Nah, ini hukumnya wajib. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berta'awuz sebelum membaca Al-Qur'an. Dan hukumnya wajib berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasta'iz billah. Demikian pula di dalam salat, hukumnya wajib. Ya, maka membaca ta'awuz di dalam salat ini wajib baik pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat kalau salatnya 4 rakaat. Setiap rakaat wajib kita membaca ta'awuz. Ya, kita bangkit ke rakaat yang kedua, kita baca Al-Fatihah. Maka wajib kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, nah demikian. Kita wajib membaca ta'awuz sebelum kita memulai pembacaan Al-Fatihah. Ya, baik itu pada rakaat pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Nah, demikian. Itu yang pertama, adab membaca Al-Qur'an yang pertama, yaitu berta'awuz. Yang kedua adalah ayyakuna hadiral qalbi. Hendaknya dia menghadirkan hatinya. Yatadabbar ma'ani ma yaqra'uhu. Dia mentadabburi makna yang dibacanya. Jadi nggak boleh kita baca Al-Qur'an tapi sambil ngobrol. Ya, sambil ngobrol kita baca Quran. Ya apa? Nggak boleh. Ya, kita harus menghadirkan hati. Atau kita membacanya sambil kita katakan mengkhayal. Ya, kita membacanya sambil mengkhayal entah kemana-mana. Nah, ini juga nggak dibenarkan. Kita harus menghadirkan hati ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini termasuk adab kita kepada kalam Rabbil Alamin. Nah, kalau kita istijam misalnya, artinya keluh lidah kita, ya sudah sukar lidah kita untuk melafalkan ya makharij huruf Al-Quran, maka hendaknya kita istirahat. Jangan kita paksakan. Ya, kalau kita mengantuk, jangan paksakan baca Quran. Membaca Quran sambil mengantuk, entah apa-apa yang dibaca.
Nah ini tidak boleh, karena kita ketika membaca Al-Quran kita harus menghadirkan hati. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran adalah yastaqbilil qiblah in amkanahu, menghadap kiblat jika memungkinkan, ya jika memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak mengapa, kemanapun kita menghadap ya tidak jadi masalah. Tapi kalau memungkinkan, misalnya kita dalam ruangan di dalam masjid, maka dianjurkan untuk menghadap kiblat. Wa minha, di antaranya juga adalah ayyakuna jalisan in amkanahu. Hendaknya kita membacanya sambil duduk. Ya, kalau gitu Ustaz, bagaimana kalau kita bacanya sambil tidur? Boleh, tapi nggak beradab. Ya, kita baca akhbar aja nggak mau tidur, nggak mau kita salah baca kan itu akhbar. Bagaimana pula Al-Quran, kita baca majalah, kita nggak mau tidur, kita bacanya duduk kan begitu ya, dan berusaha untuk khusyuk membaca apa yang ada di dalamnya. Nah, ini membaca Al-Quran, nah kita harus benar-benar beradab ya. Kalau bisa kita duduk, kecuali kita nggak mampu duduk, sakit kan begitu ya, ingin baca Quran ya sambil tidur nggak mengapa. Tapi kalau kita mampu duduk, maka duduklah. Kemudian yang berikutnya, at-tartil fil qiraah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, yaitu dengan memberikan huruf hak-haknya. Itu maksudnya tartil. Shad kita baca shad, dot kita baca dot, 2 harakat kita baca 2 harakat, 3 harakat dibaca 3 harakat, tasdid dibaca tasdid. Ya, dengan memberikan setiap huruf haknya, dan dengan kaedah-kaedah tajwid, hukumnya wajib di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, karena ilmu tajwid itu hanya bisa kita terapkan, hanya boleh diterapkan ketika membaca Al-Quran. Nggak boleh kita baca selain Al-Quran dengan kaidah tajwid. Misalnya membaca hadis, ya dengan kaidah tajwid, ada idghamnya, ada ikhfa'nya, enggak. Itu khusus membaca Al-Quran. Membaca selain Al-Quran, syair, hadis, itu tidak boleh kita baca dengan kaidah-kaidah tajwid itu. Karena kaidah itu dibuat khusus untuk Al-Quran. Nah demikian, agar tidak tercampur antara kalamullah dengan kalam bashar, dengan kalam manusia, ya. Nah kalau kita baca perkataan manusia misalnya dengan kaidah tajwid, nanti orang mengira apa? Al-Quran. Wah, ini ayat yang mana nih? Dibuka-buka, dicari-cari nggak ada. Nah itu akibat kalau kita baca misalnya perkataan manusia atau hadis dengan kaidah tajwid. Ya, jadi hendaknya seseorang itu membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan memberikan setiap huruf itu haknya. Ya, maka dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran sebelum membacanya dia bersiwak. Bersiwak itu adab yang berikutnya. Ini untuk menunjang ketartilan dia membaca Al-Quran. Karena kalaulah ya mulut kita penuh dengan kotoran, ada nyangkut makanan, ya ada tersangkut makanan di sini dan di sini kan begitu ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan setiap huruf itu dengan benar? Ya. Mulut pun malas terbuka. Kenapa? Karena banyak kotorannya. Ada yang sangkut di sini, ada yang sangkut di situ kan begitu ya. Jadi hendaknya kita membersihkan mulut dulu dengan bersiwak atau menggosok gigi, barulah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Nah itu adalah kewajiban setiap muslim yang membaca Al-Quran. Nah demikian. Kemudian ayaqra fil mushaf. Yang terbaik adalah kita membacanya pada mushaf. Walau kana yahfaz an dhahril qalbi. Liyanalu ajrain. Ajrul qiraah wa ajrul nadhar fil mushaf. Yang paling bagus adalah kita membacanya dengan melihat mushaf. Walaupun kita hafal, supaya kita dapat 2 pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala melihat mushaf. Ya, melihat mushaf. Nah, jadi ya kalau bisa ya membacanya dengan mushaf. Nah, wah saya hafal ya silakan. Ya, silakan membaca lewat hafalan, tapi yang terbaik adalah kita membacanya pada mushaf. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, kemudian ayakuna fi mahallin tahirin, laikin bihurmatil Qur'anil Karim. Hendaklah kita memilih tempat yang suci, yang layak sesuai dengan kehormatan Al-Quranul Karim.
tempat yang suci, tempat yang layak, yang patut. Kalau itu di rumah kita, kita pilih tempat yang layak, jangan di dapur. Ya, mau baca Quran, tapi apa? Pilih tempat di dapur, di depan WC lagi, kan begitu ya? Tandas. Ya ini kan nggak hormat namanya. Ya, jadi ya pilihlah tempat yang terhormat untuk membaca Al-Quran. Ya, ya kalau dapat ya kita buatlah di rumah kita khusus untuk apa? Tempat untuk membaca Al-Quran, perpustakaan ya, di situ kita membaca Al-Quran dan membaca buku-buku yang lainnya. Nah demikian. Ya hindarilah apa namanya ar-rawaih al-karihah, bau-bau busuk yang ada di sekitar, karena itu akan mengganggu kita ya dalam membacanya. Ya, dan pilihlah tempat yang bersih, yang jauh dari kotoran. Nah, yang sebaik-baik tempat untuk membaca Quran adalah ya tentunya di rumah. Ya pertama itu untuk mengusir setan lah ya. Kita baca Al-Baqarah dan setan itu lari dari rumah kita. Yang kedua untuk menghidupkan suasana Qurani di dalam rumah. Ya, mana tahu istri kita atau suami kita atau anak kita ya mendengarnya, kan begitu ya, tersentuh hatinya. Dan yang ketiga kita tidak mengganggu orang lain. Ya, tapi kalau kita bacanya di masjid ya kita harus menjaga jangan sampai bacaan kita itu mengganggu orang yang sedang salat. Jadi yang terbaik membaca Quran itu di rumah. Oleh karena itu para sahabat kita dapati amalan mereka membaca Al-Quran itu di mana? Di rumah. Ya, yang keempat itu menjaga kita dari penyakit riya. Kalau kita baca di rumah kan begitu ya, kan jauh dari pandangan manusia. Ya, nah, kita bisa terhindar dari yang namanya apa? Riya. Ada sebagian orang yang mau baca Quran dia pilih tempat yang ramai, kan itu di masjid, baca keras-keras, orang terganggu. Ya memang ya masjid itu tempat baca Quran, tapi kita harus lihat momennya, waktunya. Kalau orang-orang sedang sholat di situ kita baca keras-keras kan gitu ya. Nah ini mengganggu orang. Yang kedua kita sangat mudah sekali terserang penyakit apa? Riya. Ya, kadang-kadang kalau sudah di depan orang banyak bacanya pun dibagus-baguskan kan begitu ya. Macam qori kan begitu, qori internasional. Padahal kalau di rumah nggak karuan bacanya. Ya bacanya asal-asalan. Nah ini berpotensi untuk menimbulkan penyakit apa? Riya. Jadi tempat yang paling bagus untuk baca Quran di mana? Di rumah, kalau bisa dalam kamar kan begitu ya. Nah, sendirian kita tadabburi ya, mudah-mudahan menetes air mata. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi pilihlah tempat yang terhormat dan yang suci. Kemudian di antara adab membaca Al-Quran adalah Allah tamurra bihi ayat ar-rahmah illa sa'alallah ar-rahmah wala ayat adab illa sta'adha billahi minal adab. Ada membaca Al-Quran apabila kita melewati ayat rahmat, membaca ayat yang berisi tentang rahmat Allah, kan begitu ya. Hendaklah kita meminta kepada Allah rahmat. Kita baca tentang sorga, jangan lupa berdoa minta sorga. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam sorga, kan begitu ya. Ketika kita membaca itu lebih berkesan bagi jiwa kita. Nah ketika kita membaca ayat-ayat adab, jangan lupa kita minta isti'adah kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari azab neraka. Di dalam Al-Quran kadang kita baca ya ayat-ayat berkaitan dengan cerita siksa neraka, bagaimana neraka itu, bagaimana pohon zakum, kan begitu ya. Berlindunglah kita kepada Allah agar tidak mencicipi ya buah yang namanya zakum. Nah seperti itu. Ya Allah hindarkanlah aku dari zakum ini, kan begitu ya. Berilah aku buah-buahan sorga. Nah seperti itu. Nah itu adab di dalam membaca Al-Quran. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah kemudian di antara membaca Al-Quran adalah ayat tajannab at-takalluf fi saut halal qiraah. Hendaklah menghindari at-takalluf, dibuat-buat suara yang dibuat-buat ketika membaca. Ya, nggak perlu diarab-arabkan, ya biasa saja, natural saja. Ya, kadang-kadang sebagian orang ya kita katakan karena terlalu ya apa namanya takalluf, ya berlebih-lebihan, memaksakan diri, membuat-buat hingga akhirnya ya lucu. Ya, ainnya dibuat sefasih mungkin begitu, hingga keluar dari ain yang sewajarnya, ain gitu, sampai keluar dahnya macam ain aja. Nah, jadi ya biasa saja, ya biasa saja. Nah demikian. Baik. Ya yang perlu adalah kita mengucapkannya dengan tepat, tanpa perlu dibuat-buat, difasih-fasihkan istilahnya. Nah itu tidak benar. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah demikian ikhwan fillah. Baik. Nah kemudian adab yang selanjutnya adalah hendaklah kita menyudahi Al-Quran itu pada akhir ayat. Ini adab membaca Quran. Jangan memotong ayat.
Nggak boleh itu. Ada sebagian orang belum selesai lagi ayatnya, udah ditutupnya. Tiba-tiba ditutupnya Quran itu. Wawailul lil musallin, tutupnya gitu, selesai dibaca. Ya, nggak boleh. Itu menghilangkan makna yang sesungguhnya. Kalau nggak ada yang dengar mungkin selamat, tapi kalau ada yang mendengar dan dia nggak tahu, baru masuk Islam pula, fawailul lil musallin itu, wah, salatlah saya katanya. Kenapa? Baru saya dengar tadi si fulan membaca fawailul lil musallin, dia tutup, selesai. Ya, nah ini berbahaya. Jadi nggak boleh kita memutus bacaan tidak pada tempatnya. Ya, akhirilah bacaan pada akhir ayat atau pada tempatnya, hingga kita tidak merusak makna Al-Quran. Ya, jadi nggak boleh dipotong di tengah-tengah. Demikian juga mematikan kita pasang murotal, itu nggak boleh kita matikan seenaknya. Maka dari itu kalau kita masih pakai nada dering Al-Quran, hendaknya diganti. Ya, coba lihat nada dering Al-Quran itu sebenarnya penghinaan terhadap Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran berkumandang pada telepon bimbit kita itu. Ya, tiba-tiba kita putus, kita ganti dengan pembicaraan dunia. Halo, harga ini berapa? Kan begitu ya. Nah, coba lihat, ayat Quran kita putus, ya, lalu kita ganti dengan pembicaraan dunia. Nah, ini tidak hormat kepada Al-Quran. Maka dari itu para ulama mengeluarkan fatwa, ya, haram hukumnya menjadikan ayat murattal Quran sebagai nada sambung atau nada dering. Ya, kalau masih ada, hendaknya digantilah, ya, diganti itu. Itu nggak boleh, haram itu hukumnya. Ini tidak hormat kita kepada Al-Quran. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu jami'an. Beberapa kita katakan ya, tentunya adab-adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Ya, tentunya tadi suci tempat juga suci apa? Suci diri, ya. Ya, Allah mengatakan wala yamassuhu illal mutahharun. Walaupun mutahharun di sini maksudnya adalah malaikat, namun adab bagi seorang qari adalah hendaknya dia suci diri, suci hati, dan suci jasad dan tubuhnya, pakaiannya, nah. Ya, dan demikianlah beberapa adab yang perlu diperhatikan berkaitan dengan membaca Al-Quran. Ya, dan demikian juga ya adab-adab di dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu Al-Quran ini, ya, hendaknya kita perhatikan baik-baik. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ya kita katakan ilmu ya kepada kita, menurunkan karunia ilmu kepada kita, karena ilmu ini adalah karunia, ya, bukan hanya kita katakan berbicara tentang kepandaian dan tingkat IQ seseorang. Ilmu agama ini adalah anugerah, karunia, pemberian, hibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata berkaitan dengan kepintaran kita. Sepintar apapun kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan, tidak menutup ilmu itu dari kita. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan ini muqaddimah bermanfaat bagi kita. Jangan lupa mencatatnya ya, karena besok saya tanya ya, sebelum kita memulai pelajaran tafsir kita, ya. Ya, jangan lupa itu ya, catatannya, buku catatannya itu hendaknya secara khusus dibuat ya. Nah, dibuat rapi ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya ini? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Ya, saya kira sudah jelas ya. Nah, demikian saja untuk bisa di